Bekas pemilik Kuantan FA dan Markera United bergelar Datuk ditahan selepas didakwa ingkar perintah mahkamah untuk membayar tunggakan gaji berbaki 1.4 juta ringgit melibatkan 46 pemain dan 12 pegawai kelab. Berbelas bulan kau bayangkan tak dibayar gaji. Yang paling sedihnya waktu sidang media semalam, Milos Gordic ni dia bagi tahu apa, saya akan balik ke negara saya tanpa duit. Kau bayangkan, dia berhijrah ke negara orang. Dia pergi ke negara orang nak cari rezeki, tapi dia balik ke negara dia dengan tangan kosong, geng. Serius lah aku cakap. Yang tak bayar gaji kepada pemain bola sepak Kedah ni memang kau zalim. Kau memang jahat, kau tahu. Buat malu nama pasukan bola sepak Kedah, buat malu nama Kedah. Kalau dia balik ke negara sana, dia cerita bukan setakat negeri Kedah saja yang malu, tapi satu Malaysia malu. Kedah Darul Aman dihimpit dengan pelbagai masalah ketika ini, dan masalah paling utama adalah masalah keuangan. Difahamkan dalam minggu ini dan juga minggu lalu, pemain-pemain Kedah Darul Aman KDA-FC ini sudah pun memboikot latihan. This is not a good look for a state yang sudah pun mewarnai kancah bola sepak tempatan ini sekian lama. Dan yang paling merobek hati semua penyokong-penyokong hijau kuning di luar sana adalah kenyataan bahawa tahun ini sepatutnya menjadi tahun yang gemilang untuk pasukan bola sepak Kedah, kerana ia adalah tahun di mana pasukan bola sepak Kedah akan meraihkan 100 tahun penubuhannya. 100 tahun ada, setiap tahun ada ni dalam kancah bola sepak tempatan. Bahkan sebelum kita merdeka lagi, bahkan sebelum adanya Perang Dunia Kedua lagi, dah ada bola sepak di Kedah. Dan untuk sampai ke 100 tahun dan berada dalam situasi ini adalah amat menyedihkan. Kes tak bayar gaji pemain bola sepak, kes syarikat tak potong KWSP ni rata-rata mesti majikan dan pengurusannya adalah orang Melayu kita. Tapi pelik, kenapa kes macam ni tak membuka mata kita bahawa yang mendiskriminasi dan bersikap jahat terhadap orang Melayu kita ni adalah Melayunya sendiri. Kes-kes rasuah, kes-kes anggota penguatkuasa tak buat kerja ni semua orang Melayu kita. Takkan korang masih buta lagi bahawa Melayu hancur kerana Melayunya sendiri, bukan kerana kaum lain? Selagi mana kita terus tumpukan perhatian kita pada kaum lain, menyalahkan kaum lain, selagi itulah Melayu elit akan terus ambil kesempatan ke atas anda semua. Dunia sepak bola Malaysia tengah menghadapi krisis besar-besaran yang bikin geleng-geleng kepala. Masalah keuangan di berbagai klub lokal telah menyebabkan kerusuhan internal, tunggakan gaji pemain hingga pembatalan keikutsertaan dalam Liga Super Malaysia musim mendatang. Dilaporkan, sedikitnya 5 klub Liga Super Malaysia mengalami tunggakan gaji pemain yang nilainya mencapai puluhan juta ringgit Malaysia. Bahkan, ada pemain yang belum menerima gaji hingga 6 bulan lamanya. Klub berguguran. Salah satu kejutan terbesar datang dari Perak FC, klub legendaris Malaysia yang memutuskan mundur dari Liga Super Malaysia musim depan. Keputusan itu diumumkan oleh petinggi klub, Datuk Seri Azim Zabidi, yang mengaku telah mengeluarkan dana hingga RM40 juta dalam 3 tahun terakhir, tapi tetap gagal menstabilkan keuangan tim. Ia juga menegaskan bahwa kepemimpinan baru FAM dan MFL harus diberi ruang untuk menyusun strategi penyelamatan sepak bola nasional. Cukup menyedihkan memang ketika sebuah klub harus bubar hanya karena masalah keuangan kronis. Itu adalah kerugian besar, bukan hanya untuk pemain, tapi juga untuk penggemar dan pengembangan talenta lokal, tambahnya. Dengan begitu banyak klub yang kolaps karena masalah tunggakan gaji dan manajemen buruk, krisis ini menjadi peringatan keras bahwa sepak bola bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal tata kelola dan tanggung jawab finansial. Jika tak segera dibenahi, bukan tak mungkin akan ada gelombang kedua klub yang berguguran, dan reputasi Liga Super Malaysia pun kian merosot. Kami sudah mencoba segalanya, tapi situasinya sulit, dan kami harus membuat keputusan pahit, ujar Azim kepada media lokal. Keputusan mundur ini tak hanya mengejutkan fans, tapi juga menjadi sinyal keras bahwa krisis finansial di tubuh klub Malaysia bukan main-main. Masalah serupa juga menyeret klub lain seperti Sri Pahang FC, yang bahkan ditinggalkan pemiliknya, Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah, karena tak sanggup lagi mengelola tim di tengah tekanan finansial. Tak hanya itu, Kelantan Darul Naim FC dan Kedah Darul Aman FC juga berada di ambang krisis. Dua klub ini terancam tidak memperoleh lisensi nasional jika tak menyelesaikan tunggakan gaji sebelum batas waktu 10 Mei 2025. Fenomena klub mati suri bukan hal baru di Malaysia. Sebelumnya, Sarawak United, Melaka United, dan Kelantan FC sudah lebih dulu tersingkir dari peta karena masalah yang sama, tak mampu bayar gaji pemain. Hal ini membuat publik bertanya,
Apa yang sebenarnya terjadi dengan sistem pengelolaan sepak bola di Malaysia? Meski krisis ini sudah menjadi buah bibir hingga ke tingkat regional, Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, menyatakan tak akan ikut campur. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Windsor Paul. Kami tahu situasinya, tapi ini adalah urusan domestik. Biarkan Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan Liga Sepak Bola Malaysia, MFL, yang menyelesaikannya, kata Windsor dikutip dari Arena Metro. Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM berpotensi mendapat hukuman dari FIFA jika tidak mampu mengatasi masalah tunggakan gaji pemain di Liga Malaysia. Peringatan tersebut disampaikan oleh pengamat olahraga asal Malaysia, Datuk Dr. Pekan Ramli. Menurutnya, persoalan tunggakan gaji memang sudah berkali-kali terjadi di Liga Malaysia. Kasus terbaru adalah Kapten Kuala Lumpur City KL Paulo Josue yang dikabarkan belum dibayar sejak Desember 2024. Isu tunggakan gaji yang menimpa Paulo Josue menarik perhatian Presiden Asosiasi Pesepak Bola Profesional Malaysia FAM Safe Sali. Dalam unggahan di Instagramnya, mantan penyerang timnas Malaysia itu mengungkapkan kekecewaannya atas musibah yang menimpa Josue. Di sisi lain, Safe mendukung aksi belak-belakan gelandang naturalisasi Harimau Malaya itu untuk bersuara. Oleh karena itu, ia berharap pihak yang bertanggung jawab dapat memantau permasalahan tersebut dan dapat mengambil tindakan lebih proaktif. 7 bulan gajinya tak terbayar, Paulo Josue akhirnya angkat bicara. Sebelumnya diberitakan media, Josue mengaku gajinya belum dibayar oleh KL City selama 7 bulan. Pemain kelahiran Brasil itu mengaku hampir lupa kapan terakhir kali menerima pembayaran dari tim yang bersangkutan, sehingga kini ia terus hidup hanya dengan tabungannya. Terkait hal tersebut, Pekan menginformasikan bahwa FAM dan Malaysian Football League MFL sebagai penyelenggara Liga Malaysia perlu menyelesaikan masalah ini. Pasalnya, masalah tersebut akan memicu FIFA mengambil tindakan berupa sanksi terhadap sepak bola Malaysia. Situasi di Liga Malaysia semakin buruk dan mengkhawatirkan, kata Pekan, dikutip superbowl.id dari NST.com.my. Kecuali jika ada tindakan segera dan tegas yang diambil oleh pemangku kepentingan di Liga dan FAM. Kami berisiko menghadapi sanksi dari FIFA menyusul masalah pembayaran gaji yang tidak bisa diselesaikan. Krisis ini juga memengaruhi kemampuan kami dalam menarik pemain asing di musim mendatang yang berdampak pada tim-tim seperti Johor Darul Ta'zim, Terengganu dan Selangor. Meski tim tidak terlibat masalah, namun tetap berisiko terkena penalti karena tercorengnya reputasi Liga, kata Pekan. Menurut aturan FIFA, negara-negara anggota dapat diskors karena salah urus keuangan. Ada juga mantan pemain timnas sepak bola Malaysia bernama Muhammad Gopi Rizki dilaporkan kini bertahan hidup dengan cara lain setelah tidak menerima gaji dari klub yang tengah ia bela selama 8 bulan.